Begini Mbak, surplus itu masih terkait dengan ekspor komoditas energi ya dan bahan bakar, termaksud batu bara. Ini juga dipengaruhi tentunya oleh tingginya permintaan global dari kebutuhan energi, jelang musim dingin ini. Alhasil secara volume dan, harga naik, tentunya ini menguntungkan bagi Indonesia. Banyak ekonom, yang memproyeksi surplus neraca dagang kita di Oktober ini mencapai 4 miliar US dollar. Ternyata tembus sampai 5,73 miliar. Ini besar sekali. Jadi tentunya surplus ini juga memperkuat fundamental Indonesia yang tentunya akan menekan defisit transaksi berjalan. Dan jika dilihat dari beragam komoditas, sebenarnya bukan hanya batu bara saja, tapi ekspor besi, baja, juga kita ke sana juga cukup kuat. Selain itu juga ada CPO, kopi, produk kimia ya. Yang harus disoroti adalah bagaimana upaya kita mendorong hilirisasi untuk memperkuat value added barang yang kita ekspor tentunya. Ini harus juga jadi concern sebenarnya, tapi pelan-pelan kita harus terus mengurangi ekspor raw material kita. Oke. Batu bara masih menjadi satu ya, komoditas yang terbesar ya di ekspor ke Cina. Oke, Ibu tadi Anda katakan bahwa memang untuk surplusnya ini sendiri ditopang dari harga komoditas secara global yang juga terus naik signifikan begitu untuk harga dari komoditas global ini. Nah, kemudian menurut Anda kira-kira sampai kapan sih tren neraca dagang ini akan terus berlangsung surplus, mengingat bahwa biasanya juga kalau komoditas kan ada siklus-siklusnya ini Bu. Nah, ini kira-kira seperti apa prediksi Anda? Ya, China hari ini sudah mempunyai transisi energi ya, jadi mereka juga sudah memulai di 2022. Tanya bagaimana sih ini akan beralih ya. Jadi ini tentunya sampai rencananya Cina sendiri kan akan sampai 2060 ya, rencana Cina untuk zero emisi. Tapi mereka memiliki dana dan teknologi yang lebih mencukupi. Kalau Indonesia sendiri, dari Indonesia oleh karena itu kita melihat bahwa Cina sebenarnya berpotensi mencapai level zero lebih awal dari itu. Nah, kita harus lihat juga ya pemerintah kita bagaimana nih menghadapi ini semua ya. Ini juga kan harus kita pikirkan, jika mitra dagang kita bergerak lebih cepat, maka kita juga bisa ketinggalan gitu. Jadi contohnya negara maju juga menerapkan teknologi lainnya seperti emission scrubber dan juga penangkapan debu berterbangan atau fly ash dari batu bara dan mengkonversi CO2 menjadi surplus dioksida dan merupakan bahan baku industri. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana negara lain begitu cepatnya untuk berubah, jadi kita juga harus siap untuk itu. Oke, nah kalau kita lihat juga dari neraca dagang antara Indonesia dan China juga kan mencatatkan surplus hingga 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah kemudian apakah di tengah kondisi ini nilai tersebut juga masih bisa ditingkatkan lagi begitu Ibu Karmelita? Masih bisa ditingkatkan lagi. Kita ya harus cepat berubah ya. Tidak hanya karena negara-negara maju lainnya juga sudah mulai mempersiapkan, sehingga kita juga harus Indonesia harus terus berusaha untuk menyaingi bagaimana negara-negara yang tetangga kita untuk bisa siap untuk ke sana. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.